Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bakal belajar tentang operasi kondisi di algoritma pemrograman. Sebelumnya kita sudah tahu kalau misalnya di kondisi ini udah banyak. Misalnya kita tahu untuk lebih dari, kurang dari, and, atau or, itu bisa digunakan di kondisi. Jadi kita bisa tahu apakah nilai A lebih besar dari nilai B, atau sebaliknya B lebih besar dari nilai A. Itu kita bisa tahu. Jika kondisi ini memang terpenuhi, kondisi ini akan menghasilkan sesuatu. Nah, di dalam pemrograman yang untuk memenuhi atau mendapatkan kondisi ini adalah dengan cara codingan if. Nah, pertama kita bakal buat if kondisi buka kurung kurawal, terus pernyataan, titik koma jangan lupa, terus tutup kurung kurawal. Nah, jika memang kondisi ini terpenuhi, kita bisa menghasilkan output yang di sini. Output ini atau pernyataan ini bisa dihasilkan. Tetapi, jika memang kondisi ini tidak terpenuhi, program akan lanjut next ke selanjutnya. Jika memang di sini programnya sudah selesai, berarti program akan menyelesaikan pemrogramannya. Nah, baik. Jadi misalnya kita buat contoh di sini. Kita buat contoh if kita mendapatkan nilai ujian itu di 80 gitu kan. If n yaitu nilai kita itu lebih besar di 80. Nah, jika nilai n ini sudah lebih besar di 80, kita bisa dapat pernyataan bahwa nilai kamu adalah A. Kita bisa dapat nilai kamu, maaf ya tulisannya jelek pertama. Nilai kamu adalah A. Nah, sekarang kita harus ngerti dulu bagaimana sih cara dapatin pernyataan ini, yaitu kembali lagi ke tadi, yaitu dengan memenuhi kondisi yang sudah diberikan. Baik, jika kita implementasikan dalam pemrograman itu seperti ini. Baik, sebentar ya. Kita bakal implementasikannya ke dalam pemrograman. Nah, misalnya tadi kita bilang masukkan nilai Anda, nilai itu kita buat n, ini kita buat n dulu ya. Kita buat n aja. Masukkan nilai Anda. Nah, n ini lebih besar dari 80. Jika n yang dimasukkan lebih besar dari 80 dan itu memenuhi, program akan mengeluarkan nilai Anda adalah A. Nah, kita coba jalankan. Maaf, ini kita ke right aja biar lebih mudah dibaca. Nah, masukkan nilai Anda. Nilai kita adalah 85. Nilai Anda adalah 85. Nilai Anda adalah A. Nah, kenapa keluar nilai Anda A? Karena sudah memenuhi, kembali lagi ke tadi. Baik, terus kalau semisalnya nih Bang, ada yang nanya gitu kan. Oh, baik. Semisalnya nih Bang, aku naruh nilainya itu 70 Bang. Nah, itu kira-kira keluar apa Bang? Nah, program akan terus berhenti. Kenapa program berhenti? Karena nggak ada lagi di sini. Nah, kalau misalnya kita buat gini sih, out itu kita buat nilai Anda adalah nilai Anda program selesai lah, kita buat program selesai. Nah, kita buat nih program selesai. Kita masukkan nilai 70. Dia bakal langsung nge-skip ke program selesai. Nah, jika memang kita buat nilainya di atas 80 lagi, misalnya 85 lagi, dia akan keluar nilai Anda adalah A, program selesai. Maaf, ini kalau kalian mau enter, kita jangan lupa kita pakai tanda seperti ini. Nah, ini kita bakal enter ke bawah deh, new line gitu kan. 85 kita buat nih, tab, nilai Anda adalah sorry maaf, maksudnya di sini ya, di sini. Sorry maaf. Oke. Nah, nilai Anda adalah 85, tab, nilai Anda adalah A, program selesai. Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi, program akan langsung ke sini karena tidak ada kondisi yang terpenuhi. Oke, baik. Di sini kita udah dapat kan. Misalnya ada if. Nah, Bang, misalnya aku mau buat Bang di bawah 80 itu di bawah 80 harusnya ada kondisi lagi gitu Bang. Gimana ya buatnya? Nah, ini hampir sama juga dengan Pascal, kita pakai if else. Nah, kita buat nih if else. Nah, kalau else
Else itu apapun yang tidak terpenuhi oleh kondisi ini akan jatuhnya ke else. Jadi kita buka lagi kurung berawal, kita buka lagi seperti ini, terus nilai Anda bla 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 bla. Nah, jadi jika memang tidak ada yang terpenuhi dari yang pertama ini, dia akan lari ke else, pasti lari ke else. Nah, kita buat pertama nilai Anda else, berarti cout. Kita buat nilai Anda bukan A. Nah, kita coba. Jika kita buat gini, kita buat nih 70 itu kan bukan lagi nilai dari kondisi pertama kan. 70 itu bukan nilai kondisi pertama. Nah, kalau kita buat 70, apa yang keluar? Ya, kita bakal ngeluarin else, nilai Anda bukan A. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada lagi namanya pernyataan else if gitu. Apa sih Bang else if itu? Nah, untuk else if adalah pernyataan yang bisa jadi cabangnya dari if gitu. Misalnya ada if, jadi kita mau buat kondisi kedua itu pakai else if. Nah, kita buatlah else if n-nya lebih, misalnya n-nya itu di atas 70 ya untuk b ya, 70 gitu. Kita buat gini, sub harusnya sih 85 ya. Oke, kita bilanglah b itu 70. Nah, nilai ini di sekolah saya ya adalah b. Nah, jika ini kenapa mereng terus ya? Oke, jika memang udah tidak terpenuhi lagi yang di atas, itu akan dia lari ke bawah ngelihat kondisi ini apakah terpenuhi juga. Jika tidak terpenuhi juga, dia bakal ngambil yang else tadi. Dia bakal ngambil yang else. Nah, dia bakal ambil kondisi else ini kalau memang kedua-keduanya tidak terpenuhi. Baik, kita buat gini. Else if kita buat n lebih besar daripada 70. Kita buat cout nilai Anda adalah B. Oke. Dan B. Sorry, titik koma jangan lupa guys. Oke, nilai kita buat 75 ya kan. Nilai Anda adalah B. Kita dapat nih outputnya, nilai Anda adalah B yang dari sini. Nah, baik, kalau misalnya kita buat 70 Bang, 70 apa kira-kira kalau menurut kalian? Kalau misalnya kita buat 70, itu yang dihasilkan adalah nilai Anda bukan A dan B. Kenapa gitu sih Bang? Karena yang kita buat ini adalah lebih dari. Nah, kita harus ingat kalau misalnya yang dibuat adalah lebih dari atau kurang dari. Misalnya lebih dari 80 berapa? Lebih dari 80 adalah 81 sampai seterusnya. Jika kurang dari 80 berapa, Mir? Kurang dari 80 berapa? Kurang dari 80 adalah 79 dan seterusnya. Kita harus ingat ini, kecuali kita buat 80 lebih dari sama dengan 80. Nah, kalau seperti ini menurut kalian apa? Nah, betul. Itu adalah dari 80 sampai 81 sampai seterusnya gitu. Nah, semisalnya kurang dari juga gitu, kurang dari sama dengan 80, 79 sampai seterusnya. Nah, Bang, kalau nih semisalnya di sini kurang dari 80 dan di sini lebih dari 80. Jadi yang diakses yang mana Bang? Misalnya ada gitu kondisi yang mana diambil Bang kalau kayak gini yang terjadi. Nah, kalau ini yang terjadi, dia bakal ngambil kondisi yang pertama. Kenapa gitu sih Bang? Karena pada dasarnya pemrograman itu bakal ngejalanin dari atas ke bawah sampai selesai. Nah, waktu yang dia temuin itu yang memenuhi kondisi itu adalah yang pertama. Jadi dia bakal ngeluarin nilai kamu adalah A. Lalu nilai if yang lainnya itu tidak dicek lagi sampai else. Jadi akhirnya langsung ke selanjutnya keluar dari if. Nah, kita coba nih ya, kita buktikan. Kita masukkan 80. Nah, apa yang keluar? Nilai Anda adalah A. Betul seperti seperti saya bilang tadi ya. Nilai berarti dia bakal ngejalanin yang pertama. Nah,
Else if ini bisa buat berapa sih percabangan if gitu. Percabangan if ini bisa kita buat kayak ya banyak gitu. Else kita buat lagi lah if lebih besar dari 60 kita buat gitu kan. Cout nilai Anda adalah C. Oke, ini kita balik lagi tadi. Lebih besar daripada 70, lebih besar sama dengan daripada 70 ya. Oke, kalau misalnya kita buat gini 70 maaf 65, nilai Anda adalah C yang dikeluarkan. Nah, sekarang kita udah dapat nih algoritmanya. Maaf, ini kenapa 780? Siapa yang nilai 780? Nah, daripada itu pemrograman if juga bisa memiliki namanya if bersarang ya, if bersarang. Apa sih Bang? Apa sih maksudnya dari if bersarang? Nah, if bersarang itu adalah if di dalam if. Oke. Bentar ya. Kita matiin hapus dulu. If di dalam if. Maksudnya gimana? Nah, gini, semisalnya ini kita masukkan 200. Pada dasarnya kan nilai nggak mungkin ada yang 200 ya. Pada dasarnya kalau nilai normal kan paling tinggi 100 ya. Kalau kita kan udah 4 ya, main 4 gitu. Kalau pada dasarnya kalau nilai-nilai yang kita tahu itu kan 100 paling tinggi. Misalnya kita 200. Apa yang keluar dari sini? Tetap keluar nilai Anda adalah A gitu. Kenapa bisa keluar gitu? Karena kita nggak ada buat batasan kalau misalnya dia nih harus dari berapa sampai berapa gitu. Nah, itu bisa dibantu oleh nested if. Gimana sih nested if? Jadi kita buat kondisi dulu. Kalau ingin ngejalanin kondisi ini harus melalui kondisi yang udah kita buat gitu. Harus memenuhi kondisi. Ya, kita buat aja. Paling atas nanti itu if n lebih kecil dari 100, n lebih besar daripada 100. N lebih besar sama dengan daripada 0. Ini sama dengan ya, kita juga lupa sama dengan ya, sorry abang lupa. Jadi yang diambil itu dari 0 sampai 100 gitu. Jika tidak memenuhi ini, program nggak akan menjalankan kondisi ini juga gitu. Jadi kita coba gini. If n lebih besar dari 100, n lebih kecil dari 0. N lebih kecil dari 0 ya. Sorry, up. Kita buat kurung kurawal. Nah, berarti kita harus ngebuat ini semua. Oke, maaf tadi. Ini semua di sini. Nah, oke, biar kita rapiin dikit. Tap. Sebenarnya bisa segini sih. Oke ya. Oke, jadi misalnya kita jalankan ya. Kita buat minus 1 gitu kan. Minus 1 itu kan sudah tidak memenuhi ini dong. N lebih kecil daripada 0. Kita jalankan apakah langsung ke program selesai atau jalankan kondisi ini. Kita lihat. Program langsung selesai. Karena dia udah minus 1 gitu kan. Oh maaf, dari minus 1 kita enter. Nah, program langsung selesai gitu. Jadi kalau semisalnya kita masih dalam kondisi itu, yaitu 50, itu berarti kan memenuhi kondisi ini, dia di atas 100. Oke, sepertinya kita melakukan kesalahan. Tapi harusnya algoritmanya itu dia di bawah 100. Kenapa dia di atas 100? Oke, sorry. Nah, tapi di atas 0, oke maaf. Oke, waktu kita misalnya gini, kita masukkan 50, dia akan nilai Anda bukan A dan B. Kenapa terjadi nilai Anda A bukan dan B? Karena dia udah di bawah 60 kan. Terus yang dapat ini. Berarti kita bilang lah nilai di bawah 60, satu lagi lah. Else if n di bawah 60 D. Jadi udah di bawah 60 tuh semuanya D gitu kan. Tap. Cout nilai Anda adalah D.
Oke, kita buat nih nilai Anda bukan adalah D, else. Sebenarnya gini sih, ini nggak usah lagi bisa, tapi kalau kita mau buat juga bisa gitu kan. Tapi lebih baik ini langsung nilai Anda adalah D. Nah, jadi selain dari ini A, B, C, dan D. Jadi selain dari nilai di atas 80, di atas 70, di atas 60 itu adalah D. Jadi di bawah 60 sampai 0 itu adalah D. Oke, kita buat D ya, 0. Kalau nilai Anda adalah D, terus sorry ya, kekecilan ya. Oke, nilai Anda adalah D. Misalnya kita buat 80, nilai Anda adalah A. Misalnya, nah kita buat 101. Apa kira-kira? Program langsung selesai. Nah, biar lebih bagus nih, kita tambahin aja, else cout itu adalah, ini berarti udah di luar kondisi. Nilai yang Anda masukkan tidak sesuai. Jadi nilai yang Anda masukkan tidak sesuai. Nah, nilai misalnya kita buat 101, nilai yang Anda masukkan tidak sesuai. Kenapa sih kok yang jalan malah program ini? Lah, kenapa nggak program ini jalan? Nah, kita padahal kan nilai 101 itu udah di atas n, di atas 0. Kenapa harus yang nggak jalan langsung ini juga? Kecuali mungkin kita buat -1 pun kenapa nggak jalan ya? Padahal kan dia udah di bawah 100. Nah, kita balik lagi ke algoritma kita gitu. Kita algoritma pemrograman dan konsep-konsep N. Kita ingat kan, konsep N itu harus 1 dan 1 untuk menghasilkan 1 atau true. Maksudnya apa sih 1 dan 1? 1 ini true ya. Kita buat T dan T lah. Kita main T dan T aja. Jika dia T and F, kira-kira apa yang dihasilkan? Yaitu false. Nah, jika dia false dan false and false, itu kita bakal dapatin ya pastinya false. Tetapi jika kita buat dia or, or ya, or, misalnya dia true or true, hasilkan true. Semisalnya dia true or false, menghasilkan true. Semisalnya dia false or true, menghasilkan true. Dan semisalnya false or false, dia bakal menghasilkan pastinya false. Jadi kita bisa ambil konsep adalah N ini harus kedua-duanya true. Sedangkan or harus kedua-duanya, harus salah satu, minimal satu true, minimal satu. Kalau ini harus dua-dua gitu. Misalnya kita buat di sini or ya, di sini kita buat or itu lambangnya ini, lambangnya ini. Jadi misalnya kita buat 101, itu tetap jalan. Nilai Anda adalah A. Kenapa dia tetap jalan? Balik lagi ke pertanyaan tadi, karena dia or sudah kondisi dari N lebih besar daripada sama dengan 0 itu terpenuhi, makanya dia jalan. Tetapi jika N, kita buat N, ini terbalik-balik ya, jadinya kita N atau N gitu. N itu dia tidak terpenuhi 1, berarti tidak bisa, dia bakal false, maka dia akan melanjutkan ke else. Nah, itu kita harus ingat juga ya perihal algoritma pemrograman, perihal and, or, SOR, SUN gitu-gitu. Jadi untuk bagian if menurut saya udah jelas ya. Jadi kita masuk ke bagian selanjutnya, itu adalah switch case. Baik, sekarang kita masuk ke switch case. Nah, switch case ini juga salah satu bagian dari kondisi ya, selain dari if, else, nested if, ada else if, itu terus ada juga switch case di sini. Nah, switch case ini bisa digunakan bagus untuk pemilihan, seperti contohnya program yang di modul yang saya ambil ini. Nah, ini gimana sih maksudnya? Nah, kita lihat di sini dia ada warna, ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apa yang dipilih itu akan masuk ke pilih kan, masuk ke variabel pilih gitu. Nah, variabel pilih ini dibawa ke dalam switch. Nah,
variabel yang switch yang dibawa ke dalam switch ini bakal dicek nih, yang cocoknya ini, pilih ini cocok kemana, 1, 2, 3, 4, 5 atau apa, atau break, atau kalau semisalnya dia nggak ada cocok dari 1, 2, 3, 4 sampai 5, dia bakal ke default yaitu warna tidak ditemukan. Nah, kita coba nih programnya. Kita ambil warna aku mau hijau lah gitu ya. Hijau melambangkan keseimbangan dan persahabatan. Nah, ini cocok untuk dalam pemilihan kalau switch case menurut saya. Nah, daripada kalian buat if gitu, lebih enak pakai case gini, lebih kecil juga, kita lebih dikit codingannya kan. Nah, baik, terus semisalnya nih kita buat 6 yang pasti nggak ada kan. 6. Oke, warna tidak ditemukan. Nah, misalnya ada lagi nih, kalian jangan lupa di case itu adalah menambahkan break. Untuk apa sih? Agar ketika case yang dipilih yaitu case 1 dapat misalnya yang dipilih case 1 merah melambangkan keberanian. Nah, misalnya tidak ada break, dia akan lanjut langsung ke case 2 biru melambangkan kelembutan. Nah, gitu. Jadi misalnya kita ambil contoh gini ya. 1 nih, itu break nggak ada kan? Nah, merah melambangkan keberanian dan energi. Maaf. Nah, langsung dia merah melambangkan, biru melambangkan. Nah, karena biru ini ada break, langsung berhenti di break. Nah, makanya kalau kalian buat case itu kalian jangan lupa tulis break, karena bahaya. Kalian bakal kalau lupa semua break nih, semua break lupa nih. Nah, ini mau milih satu juga keluar semua juga pada dasarnya nggak tuh. Nah, warna tidak ditemukan sampai keluar. Jadi jangan lupa break itu sih. Nah, untuk switch case ini bakal juga bisa kita gunakan misalnya dalam keadaan case 1 itu kita mau nambah gitu kan, kayak misalnya jadi pilih itu ditambah, pilih tambah sama dengan 1. Nah, ini berarti nanti kalau misalnya kita pilih tambah sama dengan 1, misalnya kita cout pilih, nah kita pilih 1, harusnya kan kalau di cout pilih ini 1, karena di sini sudah dideklarasikan ditambah 1, berarti akan menjadi 2 gitu. Nggak ada, kita merah, nah cout pilih akan menjadi 2 gitu. Ini bisa juga bukan hanya untuk mengeluarkan output gitu, kita bisa mendeklarasi juga di dalam ini. Nah, baik, sekian dari penjelasan untuk perihal kondisi. Mungkin kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semangat untuk belajar.